sahabat dan para pengikutnya. Baik ayah bunda, adik umi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan materi praktik ini. Namun sebelumnya di sesi awal ya, hingga nanti jam 6:45 ya, kita akan proses dulu ya, mengambil pertanyaannya di sini. Saya akan kirimkan melalui grup ya. Ada 3 pertanyaan masing-masing melalui kita belajar di pendidikan karakter bawah hari. Sebetulnya podcast ini belum ujian, hanya persiapan saja. Jadi nanti kami ingin mengukur seberapa pemahaman dari kami hari ini dalam menangkap apa yang disampaikan, sehingga nanti bisa satu cara berpikir, sehingga nanti muncul kesamaan dalam melangkah, sama-sama melangkah sebagai seorang mu'adzib bagi anak kita ya, melangkah di rumah dan melangkah di sekolah. Mu'adzib di sekolah ya, dengan program yang ada di sekolah, dan mu'adzib di rumah yang akan membersamai dalam cara berpikir dan hingga berbuah pada langkah yang sama. Baik, silakan diisi semampunya dulu ya, untuk dijawab. Boleh di HP ya, dan silakan nanti disimpan, nanti bisa dikirimkan ke mu'adzibnya masing-masing ya. Mu'adzib mengaku halaman masing-masing berikan jawabannya. Kalau ada yang belum paham dari pertanyaan ini, boleh ditanyakan ya. Boleh merepet juga boleh, gak apa-apa. Yang penting tahu kan gitu. Mau nyontek boleh tapi tidak contekan ya. Oke, silakan ya. Sudah marfu'ah juga boleh ngisi, gak apa-apa. Oh ya Allah ya, saya kira datangnya di sini ya. Nah gitu ya, saya kira datangnya di situ ya. Silakan, silakan dijawab. Nanti jawaban dikirim ke mu'adzib halamannya masing-masing, jangan di grup ya, dikirim di Japri saja. Di Japri ke mu'adzib masing-masing. Setelah berapa bisa disampaikan. Ya. Jadi yang pertama, sebutkan 3 langkah untuk membangun kesadaran dalam beramal. Kemudian apa tahap awal untuk menumbuhkan kesadaran dalam beramal? Sebutkan 3 yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk menumbuhkan kecintaan anak terhadap mu'adzibnya. Kemudian pertanyaan metode Ali, sebutkan 6 level pembelajaran Al-Quran di Quran metode Ali. Apa target di level 1 sampai 4? Sebutkan secara singkat di masing-masing level. Sebutkan 3 kunci standarisasi akselerasi dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran. Tidak apa-apa, Abi jawab semampunya dulu, nanti kami bantu kasih jawabannya. Karena yang terpenting di sini bukan ini ya, harus sekarang harus jawabannya sempurna, tidak. Tetapi setidaknya nanti kita tahu, sehingga nanti kita punya cara berpikir yang sama, informasi yang sama untuk melangkah yang sama. Karena cara berpikir itu akan mempengaruhi cara kita dalam melangkah. Alhamdulillah, saya sambil lihat karena ada guru dari Jakarta mau ke Solo. Oh iya.
segini ya. Enggak Abi ya. Ya. Saya bantu kirimkan ke grup ya. Sebentar, saya kirimkan ke grup dulu. Sebentar, punten ya. Oke, sebentar. Gitu ya. Saya juga akan kirimkan ke grup. Silakan dijawab semampunya dulu, nanti akan kami bantu. Astagfirullah. Ini setelah marfu'ah kan juga wali murid, juga mudirah, nah mulia berarti juga ngisi ya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Ya, saya sudah kirimkan soalnya yang tadi ini ke grup keluarga besar nih. Itu soalnya, nanti silahkan dijawab semampunya dulu dari 6 pertanyaan ini. Ini adalah materi yang diberikan pada Ahad kemarin ya. Ahad kemarin. Intinya nanti kita saling ta'awun ya, antara lembaga dengan orang tua untuk memahami sistem metodologi yang kita terapkan di Baiti Kutabi, baik itu terkait sistem pendidikan termasuk sistem metodologi Quran ya, gitu. Monggo silahkan. Inti-intinya saja, nggak perlu panjang-panjang. Baik, gitu. Nanti jawabannya sekali lagi dikirimkan ke mu'addib masing-masing ya, di Japri saja. Jadi ini post-test yang kami gulirkan setiap pertemuan. Nanti post-test akhir itu ada di ini ya,
metode Ali nanti akhir bulan ya. Di akhir bulan nanti ada post test akhir. Boleh dibuka di grup pejuang, di grup apa? Di grup keluarga besar nih ya. Baik, ini sudah jam 6.45. Post-test sudah selesai. Nanti silahkan kalau belum selesai bisa diselesaikan nanti, boleh sambil ini ya kajian atau nanti setelah kajian. Monggo silahkan. Baik. Jadi ini oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di materi pertama, yaitu pendidikan karakter nabawiyah. Sebelumnya saya akan singkat jawab pertanyaan ini ya, dimana sebutkan 3 langkah untuk membangun kesadaran dalam beramal. Nanti saya kasih slide-nya. Yang pertama adalah menumbuhkan kesadaran ya. Kemudian setelah tumbuh maka ditingkatkan kesadarannya dengan dipahamkan. Kemudian yang ketiga, ditingkatkan kesadarannya lagi dengan dibiasakan. Jadi ada 3. 1, ditumbuhkan kesadaran ya. Setelah tumbuh baru ditingkatkan kesadaran dengan pemahaman. Baru yang ketiga, ditingkatkan kesadaran lagi dengan dibiasakan dalam kebaikan. Oke, begitu jawabannya untuk yang pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, apa tahap awal untuk menumbuhkan kesadaran dalam beramal? Nah, yaitu dengan didik supaya anak mencintai orang tuanya dan muadibnya. Dah selesai, gitu kan? Sederhana kan? Didik anak agar mencintai muadib dan orang tuanya, orang tua dan muadibnya. Kemudian sebutkan 3 yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk menumbuhkan kecintaan anak terhadap muadib. Nah, yang pertama, kenali muadibnya ya, terutama minimal kebaikannya ya. Kemudian yang kedua, ceritakan kebaikan muadib baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang ketiga adalah mengagumi muadib di depan anaknya ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apa tadi yang pertama? Kenali muadibnya, minimal kebaikannya. Kemudian yang kedua apa? Ceritakan kebaikannya, baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, mengagumi muadibnya di depan anaknya. Nah, ini penting 3 ini. Udah kan? Singkat. Coba. Ini 3 langkah untuk membangun kesadaran dalam beramal. 1 apa tadi? Menumbuhkan kesadaran. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran dengan dipahamkan. Yang ketiga, ditingkatkan kesadarannya lagi dengan dibiasakan. Gitu. Kemudian apa tahap awal untuk menumbuhkan kesadaran? Apa tadi? Iya, betul. Didik anak agar mencintai orang tua dan muadibnya. Oke. Baik, untuk Quran metode Ali ya, ada 6 level. Silahkan difoto saja ini ya. Ya. Yang penting bisa jawab.
Ya. Nah ini ya, silakan difoto, nanti juga saya kirimkan insyaallah. Yang pertama level 1, pratilawah, targetnya bisa baca. Level 2, tilawah juz'iyah, targetnya lancar baca. Level 3, tajwid tematik, targetnya fasih baca. Level 4, tartila, targetnya tartil baca. Kemudian semat mutun, ini level 5, yaitu menguasai dalil ilmu tajwid ya. Level 6, semat qiraat, membaca lintas riwayah. Tapi paling tidak sampai 4 dulu, ini sudah dianggap benar. Ini targetnya apa? Ulangi, bisa baca, yang ini lancar baca, ini targetnya apa? Fasih baca, yang ini tartil baca. Nah simbolnya begitu. Udah gitu ya. Coba ulangi sama-sama. Level 1 targetnya apa? Level 2 lancar baca. Level 3 fasih baca. Level 4 tartil baca. Masya Allah. Dah cukup. Minimal 4 dijawab sudah benar. Kemudian berikutnya, apa target di level 1 dan sampai 4? Nah sudah ya, sebutkan secara singkat tadi sudah. Nah, 6 level dan target ini. Kemudian sebutkan 3 kunci standarisasi dalam akselerasi belajar dan mengajar Al-Quran. Nah, apa kuncinya? Nah, ini silakan difoto. Nah, ya, jawabannya ini: standar bacaan, standar mushafnya, dan standar bahasa Arab dalam menetapkan waqaf dan ibtida. Nah, sudah selesai. Itu saja. Coba ulangi sama-sama. Standar bacaannya, standar mushafnya, dan standar bahasa Arab dalam menetapkan waqaf dan ibtida. Mukatan itu ya. Simbolnya begini, standarkan semangat untuk terus memperbaiki bacaan, standarkan mushafnya dari hurufnya, tanda bacanya, dan ada panduan berhenti dan mengulang. Nah, sudah begitu. Nah, simbolnya. Coba ulangi, standarkan semangat untuk memperbaiki bacaan. Nah, standarkan mushafnya, hurufnya, tanda bacanya, ya, dan apa? Panduan waqaf dan ibtida. Pada siapa? Pada orang tua, pada muadzib, dan pada anak. 3 minimal. Coba, pada siapa? Orang tua, kemudian muadzib, dan sudah anak. Dah selesai. Gampang kan? Ya, insya Allah mudah. Nah, nanti soal yang akan kami gulirkan pada akhir bulan sebagai post-test akhir. Baik. Nah, nanti yang belum menyimak bisa menyimak dalam rekaman video yang sudah kami sampaikan. Bagi yang sudah datang, kelebihannya sudah tahu duluan, ya, sudah kuat memahaminya duluan, ya. Dan kalau untuk jurus anti lupa bisa buka videonya, nah, gitu ya, insyaallah. Baik, demikian Abi dan Umi sekalian, sangat mudah nih, insyaallah. Jadi yang bagi yang baru datang, ini adalah post-test yang kami berikan setiap parenting, ya, untuk dijawab. Nanti jawaban diberikan kepada muadzib masing-masing, ya. Untuk selanjutnya nanti post-test akhir ada di akhir bulan. Demikian kita lanjutkan kepada materi hari ini, yaitu dengan tema
yaitu metode menumbuhkan kesadaran berbasis potensi 40 karakter. Nah, metode menumbuhkan kesadaran berbasis potensi 40 karakter. Menumbuhkan kesadaran adalah langkah pertama untuk membangun kesadaran. Ya, itu ya. Nah, bagaimana cara menumbuhkannya berbasis potensi? Metodenya ada dua. Yang pertama melalui aplikasi. Yang kedua melalui firasat. Ya, walaupun aplikasi nanti juga melalui firasat. Ya. Metode yang pertama kita caranya mengisi aplikasi tafsirbakat.com dulu agar bisa nanti mendapatkan hasil ya dari isian kita. Hasil apa? Hasil salah satunya adalah cara terbaik untuk melakukan pendekatan hingga anak mencintai orang tua dan muadibnya. Cara pendekatan terbaik agar anak mencintai orang tua dan muadibnya, gitu ya. Nah, silahkan nanti boleh dibuka HP-nya, nggak apa-apa. Diisi di sini tafsirbakat.com. Ini sebagai data awal yang akurasinya kurang lebih sekitar 80 sampai 90%. Ya. 80. Nah, selebihnya bagaimana? Ya, kita validasi berdasarkan peristiwa yang sering terulang pada anak kita. Nah, gitu. Nanti kita validasi ya berdasarkan peristiwa kejadian yang sering terulang pada anak-anak kita. Nah, ini tugas kita yang pertama adalah mengisi tafsirbakat.com. Bagi yang kemarin murid lama ya, berarti sudah mengisi ini. Tapi kalau mau ngisi lagi tidak apa-apa. Kalau kemarin mengisi sudah berikut karakter iman, karakter belajar, dan karakter bakat, sudah semuanya. Nah, untuk Abi dan Umi yang belum mengisinya, maka boleh mengisi yang ini, silahkan. Ya. Yang pertama, yang diisi siapa? Karena kita pengen mengetahui bagaimana cara pendekatan terbaik kepada anak kita sehingga mereka mengagumi kita dan mencintai kita, maka tugas kita adalah mengisi ini, kemudian membaca cara pendekatan terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, silakan klik temukan bakat. Sudah, Abi Umi? Ya. Bagi yang terkendala ini kuota misalnya, kok tiba-tiba pas kesini pas habis misalnya, atau sinyalnya jelek, kurang bagus, maka bisa menggunakan wifi yang ada di Masjid Al-Falah. Passwordnya nanti ya, ini passwordnya agak unik. Nah, passwordnya ini sebentar. Passwordnya ini ya. Nah, gitu. Iya. Ya, ini sebentar, bener nggak ini? Saya cek dulu. Oh, keliru saya. Maksudnya ini. Maksudnya ini ya. Nah, kelihatan Nabi Umi? Bagi yang terkendala sinyal boleh menggunakan ini, Masjid Al-Falah. Nah, ini oke, baik. Sudah Nabi Umi? Karena bisa jadi sinyalnya redup ya, karena wilayah.
bisa biar lancar pakai ini. Baik, kita lanjutkan nggih. Sudah hafal ya? Ini R-nya besar nggih. Pakai min ya. Baik, kita lanjutkan, mohon maaf. Di sini kita isi anak ya. Kita klik anak. Kemudian ditulis nama anaknya. Misalnya Nadia. Muhafizah. Kemudian mulai temukan bakat. Klik. Sudah, Biomi. Oke. Ini dicermati dulu nggak apa-apa. Nanti ngisinya tidak harus sekarang, ngisinya nanti sebagai PR untuk dikumpulkan pekan depan ya. Nah, sebagai tugas yang dikumpulkan pekan depan. Yaitu yang pertama ini ya. Jadi nanti ini ada 40 pertanyaan ya. Nah, silakan dijawab, kalau tidak sesuai bisa ditarik. Nah, gampang. Oh, sangat tidak sesuai. Nah, udah. Sangat sesuai sekali. Kadang sesuai, kadang tidak. Berarti 50. Sering tidak sesuainya. Nah, berarti kadang sesuai tapi sedikit, tapi sering tidak sesuai. Ini. Tapi kalau kebanyakan sesuai, tapi mau sedikit kadang nggak sesuai aslinya. Nah, begitu ya. Sekali lagi, ini ya kadang-kadang. Jadi kalau di rata-rata antara sesuai dan tidak itu sama, kurang lebih. Kemudian sangat tidak sesuai, sangat sesuai, selalu sesuai, bener banget Ustadz, anak saya tuh nggak mau diem, nah gitu, muter terus, nah gitu ya gitu, sesuai banget. Oh, dia sebagian besar sesuai, nah, sebagian kecil tidak sesuai. Kalau di sini sebagian kecil yang sesuai. Oke, nanti 40 pertanyaan ini dijawab dengan kejujuran. Makin jujur, makin valid datanya. Ya, tingkat kevalidannya sekali lagi 80 hingga 90%. Selebihnya nanti tugas kita untuk memfikskan, memvalidasi dengan peristiwa kejadian yang sering terulang pada anak-anak kita. Nah, nanti kalau sudah selesai bisa diklik temukan bakat saya. Nah, di sini. Nah, ini sudah muncul Nadia Muhafidhah. Tapi saya ngisinya baru 2 pertanyaan tadi. Ini sudah. Nah, oke. Nah, di sini nanti tugas Ayah Abi Umi print halaman untuk mendapatkan file PDF-nya, ya. Nah, halaman. Nah, di sini kalau mau di print juga boleh. Tapi yang kami sarankan pakai PDF saja. Nanti PDF ini dikirimkan ke muadzib masing-masing ya sebelum akad depan ya. Nah, kemudian kita simpan nih ya. Ya. Kalau di sini saya di sini. Nadia Muhafidhah. Oke. Nah, di sini. Nah, sudah, nanti silahkan kirimkan PDF-nya ini ke muadzib masing-masing. Ini ngapunten udah kajian, repot-repot datang kasih PR gitu ya. Ngapunten. Udah datang udah syukur tat ini sudah ngorbanin jalan-jalan 17-an loh. Masyaallah. Ngapunten ya, semoga jadi wasilah surga bersama. Allahumma amin, masyaallah. Inilah nanti bukti ke anak-anak kita bahwa kita juga semangat dalam belajar dan menjadi pembelajar seumur hidup. Ya, Masya Allah. Ini orang tua terbaik ya, Masya Allah. Semoga Allah memuliakan panjenengan semuanya. Allahumma amin. Masya Allah. Kata, saya akan jelaskan isinya. Ya. Oke. Nah, di sini
untuk bisa membaca. Maaf ya. Nanti di sini langsung cara pendekatan terbaiknya seperti apa Ustadz? Langsung buka di poin ini. Nah, ketemu kan? Ini caranya. Nah, berarti cara pendekatan terbaiknya dengan sering dibersamai. Kayak apa? Ini ada penjelasannya. Nah, ya, gitu ya. Ya, gitu ya. Ini ya. Bersamai dalam perkara yang dia sukai. Dengarkan keluhannya, curhatnya, berikan senyuman yang lepas, tepati janjinya, bercanda dengannya, sering gojek sama dia, terus mudahkan urusannya, ta'awun, artinya dia bisa menyelesaikan sendiri, tapi kalau dibantu dia senang banget, karena dia anak cerdas. Maka kalau dia sendiri aja bisa selesai, cuman kita memudahkan urusannya. Kemudian ya begitu sudah. Begitu. Ini yang bahasa hati yang paling berpengaruh besar. Nah, itu yang nomor 1. Nanti tidak melupakan bahasa hati yang kedua. Dengan tidak melupakan, artinya kadang-kadang boleh dikasih. Tapi yang ini terhadap anak Nadia Muhafidhah itu menjadi mutlak yang harus setiap hari kita kasih, agar nanti anak mengagumi kita. Wow, abiku keren, abiku begitu perhatian sama aku. Wah, gitu. Abiku tuh paling perhatian sama aku, padahal kami diperhatikan. Ya, hanya dikasih begini udah merasa paling diperhatikan, padahal semua diperhatikan begitu. Nah, maka ini. Nah, nanti dimulai bulan depan kita sudah mulai melakukan checklist. Nanti ada buku mutabaah yang akan kami gulirkan, tidak hanya mutabaah Quran, tapi mutabaah untuk diisi dalam rangka untuk membuat anak mencintai orang tuanya. Kalau 1 bulan ini target kita bekerja sama agar anak kita mencintai muadibnya. Di sekolah sudah bikin program sedemikian banyaknya, dari 3 season, 2 season, 1 season, sampai terakhir pekan ini 1 season. Termasuk dari jenjang usia tufulah sampai murahaqah, sampai yang baligh. Nah, bulan depan target kita adalah bagaimana supaya sekolah bersinergi agar muridnya itu mencintai orang tuanya, dan orang tua sendiri Husan. Ini makanya Aliza ini harus diperhatikan. Ya, insyaallah Husan. Oke, maka yang tugas kita bagaimana nanti bulan depan setiap hari itu diisi checklist. Kalau bahasa hati yang paling berpengaruh adalah kebersamaan, nanti ada checklist-checklist yang bisa diisi oleh abi umi sekalian. Contohnya seperti ini. Nah, ini. Nanti checklist ini silahkan diisi setiap hari. Nah, ini kan ada liburnya ya. Kalau nggak bisa nggak ada liburnya. Bahasa hati diberikan setiap hari. Walaupun bertemunya hanya 5 menit dengan anaknya. Walau hanya 10 menit bertemu dengan anaknya. Walaupun hanya setengah jam bersama dengan anaknya, tapi setengah jam 5 menit yang hadir bersama anak itu total memberikan perhatian kepada mereka sehingga mereka mengagumi kita, sehingga namanya ada waktu yang berkualitas untuk berinteraksi dengan anak. Walau 5 menit seorang ayah, tapi 5 menitnya bisa memberikan efek anak merasa paling diperhatikan. Nah, begitu. Maka tugas kita nanti di situ. Nah, nanti di sekolah tugasnya adalah muadzib itu bagaimana menceritakan kehebatan dan kebaikan orang tua mereka. Supaya apa? Agar anak itu mengagumi ayah dan ibunya. Agar anak itu mengagumi bapak dan ibunya, abi dan uminya. Setuju abi umi? Halo?
Gak ada kan sekolah begini, aneh ya sekolahnya ya. Karena fakta di lapangan, orang tua mati-matian untuk mencintai anaknya, betul atau tidak? Tetapi karena cara yang belum lengkap, karena cara metode yang belum lengkap, ya, maka akhirnya banyak anak yang faktanya disayang orang tuanya, tapi dirinya belum merasa disayang oleh ayah dan ibunya. Cirinya apa? Ketika dinasihati masih angel, ketika dinasihati masih angel. Itu tandanya mereka belum cinta. Kan gampang gitu ya. Sudah kok Lisanya kemarin ditanya, kamu cinta sama Abi? Oh cinta, karena takut bisa nggak dikasih uang jajan. Nanti nggak jadi piknik kan itu. Dan sebagainya. Itu ya. Maka tugas kita besok bulan depan kita hadirkan program bagaimana supaya anak ini mencintai orang tuanya. Baik sekolah mendukung itu maupun di rumah juga sama. Sepakat ya Abi Umi ya? Oke, baik. Karena kemarin kami sudah dibantu ya, bagaimana anak panjenengan mencintai muadibnya, kan gitu. Sekarang gantian. Begitu ya. Nah, maka ini nanti wajib diisi selesai pekan depan sehingga nanti kita tahu, oh ternyata benar Ustaz. Jadi cara pendekatan, jadi gini. Maksudnya kita tahu apa langkah pertama yang bisa kita lakukan. Nah, di pekan pertama untuk membuat anak kita mencintai ayah dan ibunya. Seminimalnya mencintai salah satunya. Nah, minimal. Tapi jangan sampai dua-duanya tidak dicintai. Ini berbahaya. Nah, kalau kita tidak melakukan ini, resikonya nanti kalau dia semakin tumbuh besar, ada temannya yang bisa membuat ia merasa disayang, maka dia lebih nurut apa kata teman daripada apa kata ayah dan ibunya. Kowe iki londo kurang opo coba. Nah, gitu kan. Orang tua begitu bilang, mulai sekot cilik tak gedeke. Nah, gitu kan. Betul nggak? Nah, iya. Ya, ini orang yang nggak paham kan bilang begitu. Kemudian kok malah kowe luwih gugu omongan kancamu dibanding omongan wong tuwa. Sebetulnya karena salah siapa itu? Orang tuanya. Betul kan? Iya, karena orang tuanya nggak memberikan pendekatan kepada anaknya. Pendekatannya adalah hanya sebatar ketegasan, amarah agar dia membiasa dalam kebaikan saja. Sementara tidak dibersamai dengan apa? Dengan upaya agar mereka mencintai orang tuanya. Nah, Abi ini galak banget. Salah dikit marah. Aku lagi yang sering disalahin. Begitu. Tetapi hal ini tidak dibersamai. Masya Allah. Hal ini tidak dibersamai dengan apa? Dengan upaya untuk supaya anak merasa paling diperhatikan. Nah, begitu Abi Umi sekalian, bisa dipahami? Ini caranya. Sekali lagi, metode yang pertama, cara yang paling mudah, isi aplikasi. Nah, tadi sudah. Apa aplikasinya? tafsirbakat.com. Lalu print halaman, diisi semuanya 40 pertanyaan, lalu print halaman ya. Nah, bawahnya nanti klik temukan bakat, kemudian print halaman, ada PDF, kirim ke muadzin masing-masing. Ya, nanti kami muadzin tidak hanya membaca dari kiriman panjenengan. Bagi yang murid lama, kami akan baca hasil rapot tahun kemarin. Nah, nanti kan kami baca, kami cross-checkkan kembali. Nah, kemudian nantinya kita akan programkan bersama-sama bagaimana supaya bulan depan anak ini bisa mencintai orang tuanya. Nah, begitu. Ya, begitu sudah jelas ya Abi Umi sekalian. Ya, bagi yang baru datang nanti silahkan PR diisi pertanyaan ini ya. Ya. Nanti dikirimkan ke muadzibnya masing-masing. Japri saja, jangan di-share di grup.
japri saja. Oke. Nanti bagi yang kesulitan menjawab bisa menyimak video rekaman ini, nanti bisa di-start di awal ya, agar nanti bisa memberikan jawaban yang tepat. Wah, ini dikei bocoran Ustaz. Gak apa-apa, yang penting paham. Yang penting apa? Paham gitu. Oke. Baik, metode yang kedua adalah ya. Kenali potensinya. Ini metode yang kedua dengan firasat. Total pakai firasat, nggak pakai aplikasi. Bagaimana? Kita lakukan dua-duanya. Jadi kita gabungkan pakai aplikasi dan pakai firasat, sehingga nanti harapan kita hasilnya betul-betul akurat. Nah gitu ya. Oke. Yang pertama, tugas kita adalah deteksi potensi anak kita. Apakah dia ego tinggi, ego sedang, apa ego rendah? Kalau ego tinggi, ciri utamanya suka bergerak. Kalau ego sedang, ciri utamanya suka berpikir. Kalau ego rendah, ciri utamanya suka berperasaan. Bahasanya yang sini nggak mau diem, gitu. Kemudian yang di sini senengannya sing ruwet-ruwet, ya. Mainan yang bikin dia berpikir, nggak dipikirkan dia pengen mikir, gitu ya. Apa-apa dipikirkan, gitu ya. Berarti mainannya, berarti mainan-mainan yang bikin dia pusing, gitu ya. Begitu dia suka, gitu. Karena fitrahnya berpikir, suka berpikir. Kalau nggak berpikir nggak nyaman, maka mainan itu biasanya terbongkar detil oleh anak-anak yang punya bakat ego sedang. Utuh, ya. Jarak 1 jam udah tinggal spare partnya saja. Kemudian yang ketiga, ego rendah, suka berperasaan, baperan, ya, gampang nangis. Nah, gitu ya. Ini ciri umumnya. Apa-apa dirasake. Nah, detilnya cirinya begini. Ini bagi yang sudah lama murojaah sebentar, nanti akan diujikan. Berarti semakin kuat nanti pemahamannya. Untuk ego tinggi, cirinya beberapa potensi ini sering muncul dan spontan muncul. Sekali lagi, sebagian besar potensi ini akan spontan muncul, artinya tidak ada yang nyuruh, dia melakukan. Yang kedua, dia akan sering berulang. Hari ini terulang, bisa terulang begitu. Nggak jarang, tapi sering terulang. Maka kalau itu yang terjadi, maka potensinya ego tinggi. Nah, apa itu? Satu, berani bertemu dengan orang yang baru dia kenal. Yang kedua, berani bicara. Dia nggak kenal, tapi berani ngomong. Dan kalau ngomong itu kalimatnya runtut, atau dibilang anaknya cerewet, ngomongnya oke. Nah, gitu. Dia nggak sabaran, nek dijanjeni resot disemayani, dan gas, nah gitu. Tidak mau kalah, artinya selalu pengen berlomba-lomba. Yuk balapan, sisian, nah, gitu. Nek kalah ora trimo, emosi. Kemudian cemburuan, ya. Kita lagi ngasih perhatian dikit sama adiknya, dia langsung cemburu, tandanya dia marah, emosi atau berontak dan sebagainya. Nah, gitu. Terus sensi terhadap pelanggaran. Nah, artinya apa? Kalau jadi gini, sensi terhadap pelanggaran. Sering laporan atas pelanggaran yang dia temukan. Sekecil apapun pelanggaran itu yang dia ketahui. Contoh misalnya, sudah menjadi kebiasaan di keluarga kita, kalau pintu itu dibuka, ada orang yang buka, tutup kembali biar tidak kelihatan aurat keluarga, gitu. Tiba-tiba ada yang lupa nutup, dia langsung, kalau tidak laporan kepada abi uminya, dia langsung menegurnya. Kok nggak ditutup? Gitu ya, gitu. Nah, gitu. Kemudian berikutnya, gengsinya tinggi. Dia ketika contohnya Fursan tadi, gitu ya. Ketika saya bilang begini, Fursan, dia merasa dinaikkan harga dirinya di hadapan orang banyak. Maka dia paling senang digitukan. Paham ya? Nah, itu gengsinya tinggi. Berarti al-izzah bakatnya.
Kalau Fursan ini nanti sudah tahu sesuatu yang benarnya begini, dia akan dengan tegas dan kuat mempertahankan kebaikan itu. Masya Allah, keren ini. Loyalnya tinggi, loyalitasnya tinggi. Nah, gitu. Nah, dia kan bela mati-matian kebenaran. Nah, gitu. Kemudian berikutnya banyak gerak, ora gelem meneng, usek kayak luguh nanti dia ono ae gitu. Nah, gini sing ngene. Telepon ya, apa? Kalau telepon anak-anak jarang ya telepon. Kalau anak-anak biasanya ya sering muter-muter, dan kan anak kecil kan geraknya banyak Ustaz. Tapi kalau anak yang bakatnya ego tinggi, gerakannya itu di atas rata-rata anak yang lain. Nah, begitu. Memang ini adalah usia tumbuh pesatnya adalah karakter di ego tinggi, bergerak. Tetapi gerakannya anak yang punya potensi di ego tinggi itu lebih ekstrim daripada anak yang pada umumnya. Nah, silakan nanti bandingkan, sama-sama anak di bawah 7 tahun, oh ini sama-sama gerak aktif tapi yang ini lebih ekstrim. Cirinya apa? Biasanya selain ada banyak gerak, dia juga paling suka dengan tantangan yang ekstrim, ya, manjat-manjat, ya, nggak takut jatuh, gitu ya. Bahkan nggak berpikir ini beresiko besar atau kecil, gas, gitu. Maka ini biasanya tergolong dalam anak yang banyak gerak. Nanti juga berpadu dengan karakter yang lain, berani. Kemudian perfeksionis, selalu pengen punya hasil yang sempurna, ya, gitu ya. Artinya cirinya nanti kalau dia lagi ngerjain sesuatu, dia mesti sering tanya, begini ya Umi ya, bener ya? Baru sebentar nanya lagi, bener begini Umi, ini udah tambah loh, gitu ya. Kita hanya terus gitu ya, karena dia nggak mau hasilnya gagal, pengen hasil yang sempurna. Kemudian kalau penampilan, warnanya misalnya apa? Kok nggak matching warnanya ya, gitu ya. Kok misalnya kalau anak-anak udah paham ya, kalau belum paham warna, biasanya ada satu yang nggak dibeniki, lupa. Karena mungkin pas nyeteliko kan satu nggak dibeniki satu. Dia ini selalu berusaha menyempurnakan penampilannya. Nah, mungkin misalnya rambutnya acak-acak dikit ini ya, kemudian dia baketan, gitu ya, patchingnya menceng, betulin lagi gitu ya. Ada terus memperbaiki penampilannya, begitu, selalu begitu. Dan dia nggak nyaman kalau keluar tuh dengan penampilan apa adanya, nggak mau dia, harus yang terbaik. Nah, gitu. Inilah bakat perfeksionis, al-ihsan, itu bagus. Bahkan kata nanti anak yang nggak cerdasnya standar, dia bisa cepat menghafal Quran karena punya dorongan bakat ini, perfeksionis. Nah, ini anak nomor 2 saya, Mbak Jihad. Hafal tuh lama, tapi karena dorongan al-ihsannya kuat, sehingga dia nggak mau kalah. Artinya dia pengen yang hasil yang sempurna. Nek biji hafalnya minimal 80. Gitu. Dia nggak puas kalau nilainya hanya 70, apalagi 60, gitu ya. Nah, gitu. Sehingga seringnya 90, 100, 95 gitu. Sehingga hanya kadang direwangi sampai menghafal sampai pagi hingga maghrib misalnya. Nah, gitu. Nah, ini adalah bakat. Kalau ini banyak dan sering muncul, banyak yang ada pada anak kita dan sering muncul dan spontan dia begini, ya, maka anak itu potensinya ego tinggi. Maka cara pendekatannya dengan cara banyak-banyak dilayani. Detilnya bagaimana? Lakukan semua ini tanpa syarat. Kalau ini kita lakukan tanpa syarat, maka dia akan merasa anak yang paling diperhatikan. Nanti kalau kita pergi, mesti nanya begini, Umi perginya lama ndak? Kapan baliknya? Dia baru mau berangkat udah begitu. Kira-kira jenengan dirindukan nggak sama anaknya itu? Dirindukan. Karena apa? Karena dia merasa sangat diperhatikan. Nek mau kok anak biasa-biasa, berarti pertanda. Itu anak nggak terlalu cinta kepada orang tuanya. Nah, ini maka ini menjadi PR bersama. Wah, ini juga tanda-tanda ini ya. Tanda-tanda mau selesai parentingnya. Habis.
Masya Allah, Mas Mursan. Sebentar. Baik, nah, kemudian berikutnya adalah anak yang ego sedang. Ya, besok akan kita bahas detailnya, ini singkat dulu karena waktu. Oke, ini ya, layani. Jalankan perintahnya. Biasanya kalau anak ego tinggi itu suka merintah. Sibuk ke sendok, sibuk ke piring, aku yo gelem, gitu. Nanti senengannya mongkol. Kan calon pemimpin kan harus begitu, ya gitu. Calon pemimpin itu harus berani merintah, sana. Wah, arep ngongkon kok perkewo, pakai uang ngongkon. Nah, itu beda banget. Kan ada anak kayak nganu, tolong nganu, kalau ngumpul ke nganu. Wah, pakai uang ngongkon. Nah, itu beda banget. Bukan ego tinggi itu. Ego rendah. Ya. Kecuali kalau sudah dewasa sudah makruf. Nah, beda. Jalankan perintahnya, jaga rahasianya. Ya, jangan sekali-kali mengumbar apa yang menurut dia rahasia. Jaga aibnya, siapa yang sering bikin masalah di keluarga. Anak ego tinggi, bocah yang dilek pisan pengen terus. Nah, gitu. Oh, kon si dhek ora iso, berantakan kabeh akhirnya. Terus siji orang pun tambahi meneh. Gitu ya, nah, gitu berantakan. Nah, ini jaga aibnya, nggak usah diceritakan. Wah, anakku anjene ngono kuwi cecem, jangan ya, itu aib anak kita ya. Dia dengar maka dia bukan makin cinta, makin benci. Maafkan ya, maafkan ya. Jadi dimaafkan. Ya, siapa yang sering bikin masalah, ego tinggi kan? Nah, maka setiap kesalahannya dimaafkan, ya, dimaafkan. Dimaafkan itu ya ada 3, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, kan gitu. Fa'fu anhum, maafkan secara lisan. Nah, berarti dengan lemah lembut, yowis, maafkan. Nah, ini belum ya. Iya nak, nggak apa-apa. Nah, gitu. Udah nanti Abi yang beresin, Umi yang beresin. Tenang. Oke. Yuk bareng-bareng kita beresin. Nah, gitu. Ya, tumpah kono, tumpah kini, gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau dia sudah balik ke atas, nah ada yang anak udah balik kan di bayi itu ketabi, maka wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, wasyawirhum fil amr. Apa itu? Bermusyawarahlah kepada mereka. Maksudnya begini, berbuat baiklah kepada anak yang barusan berbuat kesalahan. Nah, bahasa ini bermuntah ke wedang, gawe ke wedang. Gitu ya, jajak ke es krim gitu. Tapi nggak usah, besok numpahin lagi ya jajak es krim, nggak usah ya. Jadi tahu-tahu begitu. Nah, berbuat baiklah ke mereka ya. Kemudian tidak mengeluh. Ya tadi ya, tidak mengeluh. Kuwi meneh, cah kuwi meneh. Gitu. Ini kan sudah ngeluh gitu ya. Kalau dia dengar, wah, umiku nggak tulus ini, gitu ya. Ngepel sambil marah-marah gitu ya. Ya, ini mah bersih ya, bener aku nggak usah ngepel. Tapi aku gimana ya? Umi marah-marah sama aku, gitu ya. Dia masih ngeluh, ngomel, itu lupa anakmu itu. Wah, malah begitu, anakmu, padahal anak wong loro anakmu. Gitu ya, gitu kan. Sering orang yang apaan begitu. Ada anak di kompon susah itu, yuk pulang, nggak mau. Kalau pak, anakmu kalau, gimana? Itu anak berdua yo, bukan anak papa, bukan anak mama, bukan anak Abi, bukan anak Umi, betul nggak? Sadari itu adalah anak berdua. Oke, baik. Begitu Abi Umi sekalian, setuju? Oke, selanjutnya.
Yang kedua, petakan kalau dia egani. Kalau dia anak yang gaul, anak yang cerdas, ya, suka namanya Lego, Kubi, gitu ya, atau segala yang membuat dia berpikir ruwet, gitu ya. Yang sederhana dijadikan sebagai sarana untuk ruwet. Ya, kemudian anaknya berseri-seri kalau kita panggil orang baru yang dia kenal, hai, dia, ya, gitu ya. Kemudian, nah ego tinggi tadi diginikan, hai. Sombong, gitu. Nggak kenal gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya ini yang ego sedang, suka bercanda. Senengane ini ngejak bercanda, adiknya lagi serius belajar tiba-tiba dia ngajak bercanda, lalu konsolnya ngakak kabeh gitu ya. Nah itu berarti anak yang ego sedang. Dia suka bersahabat sehingga kalau main ke tempat baru dia langsung punya bolong purwowo. Woi, koncomu semua wae iki. Wis pokoke koncomu kabeh gitu. Baru kenal tapi langsung jadi sohib. Nah, gitu masyaallah. Begitu. Terus kalau misalnya ada konflik satu dengan yang lainnya, dia nggak memihak ke sana, nggak memihak ke sana. Anaknya adil, fair. Ya. Kemudian berikutnya dia cerdas. Kalau belajar matematika cepat, cepat memahami dan cepat menghafal misalnya. Tapi ada salah satu cepat menghafal tapi cepat lupa, ada juga begitu. Ada begitu? Ada. Biasanya anak-anak yang bakatnya di bidang bakat IT ya. Ya, sehingga butuh praktek yang berkali-kali ya, gitu. Nah, kalau menghafal biasanya kalau orang-orang cerdas yang versi pemahaman tidak cerdas dalam ini biasanya cepat menghafal tapi cepat lupa. Nah, biasanya begitu. Ya. Maka dia kalau dia ma'ruf dalam murojaah maka dia dahsyat. Tapi kalau belum ma'ruf dalam murojaah, belum ma'ruf dalam kesabaran untuk diam dalam waktu yang lama, berarti ya dia mudah lupa. Cepat hafal, saya itu modelnya cepat hafal tapi cepat hilang. Berarti dia belum ma'ruf dalam kesabaran. Belum ma'ruf dalam karakter namanya as-samt, pendiam. Untuk diam murojaah, begitu. Tidak mengeluh ketika capek dalam memurojaah. Begitu. Nah, kalau hanya cerdas saja biasanya tadi cepat hafal mudah hilang. Maka dalam urusan logika dia paling cepat. Oke, begitu. Ini kalau anak ego sedang cara pendekatannya dengan sering dibersamai. Bagaimana cara pembersamaannya agar dia merasa paling diperhatikan sehingga mencintai kita? Maka sering-sering bersamai dalam perkara yang dia sukai. Sering dengarkan curhatnya, kita menjadi pendengar yang baik. Senyum melepas 7 kanan ke kanan, 7 ke kiri, dan 7 detik. Ditahan 7 detik. Oke. Tepat janji, jangan sekali-kali mengingkari janjinya, fatal akibatnya. Kemudian bercanda, sering bercanda dengan dia dan mudahkan urusannya walaupun dia bisa menyelesaikan sendiri. Berikutnya adalah ego rendah. Cirinya adalah pemalu, isinan, manutan, ya. Nah, kemudian apa lagi? Gak gampang ngeluh ketika sakit, ya. Kemudian jujur apa adanya, baperan, sering kesinggungan, gampang nangis, begitulah. Dan tadi suka mengalah, gitu ya. Termasuk nanti suka memberi biasanya, suka memberi. Oke, begitu ciri yang umum di sini. Atau tidak tergesa-gesa sehingga kesannya lambat anak itu, gerakannya lambat. Arab Saliman itu udah ancang-ancang sih. Alun ya Allah, lembut. Salimnya orang ini enggak begitu. Ya begitu. Salimnya gitu, menikmati banget dengan rasa karena suka merasakan. Nih langsung bakatnya cekat-cekat. Sebenarnya rambut dan wis rampung. Gitu ya. Gitu. Nanti ego tinggi kan gitu. Semuanya bagus, tidak ada yang jelek. Allah tuh menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi anak kita semua hebat. Baik ego tinggi, sedang atau rendah. Termasuk diri kita, semuanya hebat. Mau ego tinggi, ego rendah, apa ego sedang. Nah, kalau dia ego rendah, begini cara pendekatannya dengan sering dilindungi. Sering apa?
Karena penampakannya yang mohon maaf agak lambat, seringkali mengundang emosi orang sekitarnya. Oh, nggak sepatu kok suwe mentoli, dan ceket-ceket atau salat telat, nah, gitu ya. Nah, maka dia dilindungi. Sini kak, tak bantu. Tidak contoh nih, yuk, lihat Abi. Wah, pintar. Nah, dia merasa ditolong atas ketidakmampuan untuk cekat-ceket. Ya, bukan dicaci maki. Kalau dia dicaci maki, dia makin benci dengan orang itu, orang tuanya. Bocah ki lemet, ler. Popo mesti suwe, hari telat terus, gitu ya. Nah, ini dia merasa, ya Allah, di rumah ini serasa dia tidak ada yang melindungi aku. Gitu, atas kelambatan saya, begitu. Dia begitu akhirnya, sehingga merasa anak tidak ada yang memperhatikan di rumah. Nah, maka apa bahasa hatinya? Dia merasa paling diperhatikan kalau sering apa? Sering dipuji. Nah, masya Allah, teliti sekali ya kakak. Ya kalau lambat begitu. Akak teliti ya, masya Allah. Coba sini, Abi bantu ya. Coba contoh ini. Wih, oke, terbaik. Minimal makruf, walaupun tidak bisa secepat anak yang ego tinggi. Kemudian berikutnya ditolong. Dia nggak mampu, kita backup. Dia takut ngomong. Ya udah, kali ini Abi akan bilang, ya, jangan khawatir, tenang aja, oke? Dah. Nah, dia bilang, gitu. Beres kakak, besok latihannya bareng-bareng sama Abi, ngomong bareng, nah dimakrufkan. Nah, gitu. Tapi pertama di backup dulu. Kemudian dekati dia, ya. Dekati dia. Ya. Tapi ya cedai menang terus kok. Ya wis toh, nggak tinggal no. Gitu. Dia malah tambah sakit hati. Wah, memang potensinya menang kan gitu ya. Dia punya potensi asal pendiam, ya. Maka ya menang gitu kan. Nah, kemudian berikutnya motivasi. Dia paling suka diberikan kata-kata yang membangkitkan semangatnya. Kemudian kasih hadiah, semua berikan tanpa syarat. Nah, karena dengan ada orang yang memberikan hadiah kepada dirinya, dia merasa bahwa orang itu yang akan melindungi saya. Begitu. Dia aman dari pembulian. Karena yang sering dapat bulian itu biasanya anak yang begini. Dia pakai, ya wis rapopo. Tak lapor ke wae sing nganoni kowe ojo sakit. Gitu kan. Ya begitu. Maka dia sering jadi korban pembulian. Gitu. Maka dia paling senang kalau ada orang yang melindungi. Begitu. Baik. Biasanya geraknya slow motion. Nah, gitu ya. Begitu Abi sekalian, ini cara pendekatan dengan firasat. Nanti lebih detail insya Allah kita akan tuntaskan pada episode-episode berikutnya. Dan untuk kali ini kita akan belajar Quran metode Ali. Ya, nanti kalau lupa bisa lihat di videonya. Ada jurus anti lupa. Baik, sekarang kita masuk di bab Quran metode Ali. Yang kemarin kita sudah belajar bagaimana metode Ali ini alhamdulillah bisa menjadi wasilah sampainya manfaat dari lintas usia dan lintas kemampuan. Lintas usia dari balita sampai lansia, bahkan bayi 3 tahun pun bisa baca Quran, sampai di usia sampai di lintas kemampuan. Dari belum bisa, nol putul, nggak tahu apa-apa, sampai dia bisa mahir bersanad, bahkan bisa menjadi guru standar Quran internasional walaupun tanpa mondok. Nah begitu. Kalau mondok nanti lebih cepat lagi, kayak di AMK ya, itu lebih cepat. Sehingga di AMK itu dulu ada satu yang cepat ya. Nah, sehingga dia tahun ini pengambilan sanad ya. Sementara beberapa muadzib ada yang belum berproses. Nah, maka ini sebuah akselerasi karena memang mondok. Kemudian berikutnya metode yang sudah teruji dan menyebar luas di 11 titik yang ada di Indonesia, termasuk satu yang ada di Qatar. Kemudian lintas kemampuan dari bisa baca, lancar baca, fasih baca, tartil baca, bahkan hingga menguasai dalilnya ilmu tajwid dan membaca lintas riwayah. Kemudian berikutnya kemarin juga kita bahas 3 kunci sukses KBM. Coba ulangi sama-sama. 3 kunci sukses belajar dan mengajar Al-Quran.
Standarkan semangat untuk terus memperbaiki bacaan. Ya, standarkan mushafnya, Qur'annya, standar hurufnya. Nah, nih dengan rasam Utsmani, ya, dan standarkan tanda bacanya standar mushaf Madinah. Cirinya ada cendolnya. Kemudian yang ketiga, standarkan mushafnya dengan panduan berhenti dan mengulang. Nah, begitu. Sudah. Gitu ya. Nah, tadi bahasa Arab maksudnya bahasa Arab distandarkan dalam menetapkan kapan berhenti dan kapan mengulang, begitu. Baik, yang sekarang kita bahas adalah bagaimana semat hijaiyah. Cara mengajarkan hijaiyah dengan simpel, mudah, indah, dan mengasihkan. Oke. Dalam metode pratilawah ini ada 2 langkah. Bisa baca Quran, bisa baca dengan tajwid tanpa menghafal ilmu tajwid. Ya, bagi yang sudah lewat tetap dipelajari untuk bisa dibagikan manfaatnya atau diajarkan kepada adiknya yang belum sekolah. Nah, kemudian yang kedua, 2 langkah itu apa? Semat hijaiyah dan semat dobet, yaitu semat tanda baca. Nah, ini sebutkan 2 langkah bisa baca Quran. Apa itu semat hijaiyah dan semat dobet? Apa itu semat dobet? Semat tanda baca. Artinya bisa baca dengan tajwid tanpa harus menghafal ilmu tajwid. Kemudian yang kedua, bagaimana cara semat hijaiyah, kan gitu. Yang pertama adalah metode ini berbasis 3T. Berbasis apa? Ya, 1 talqin, yang kemudian tarkiz dan tahqiq. Nah, talqin, coba talqin, hadirkan contoh bacaan yang optimal. Nah, jadi Abi Umi yang sudah apapun kemampuan yang sudah Allah ajarkan kepada kita, hadirkan dalam contoh yang terbaiknya. Nah, misalnya Abi Umi sudah bisa ya sudah, contohnya harus yang terbaik, seperti yang sudah Allah berikan kepada kita. Saya belum fasih optimal Ustadz, gak apa-apa, tapi yang terbaiknya saat ini Allah ajarkan seperti apa, hadirkan itu 100% hadir. Ya, jangan sampai kita sudah bisa keluarnya nga. Kenapa? Karena anaknya bisanya nga. Atau ada anak yang masih tufulah tuh begini, ang, nah, begitu kan? Kita jangan ikut-ikutan ngang, gitu ya. Tapi kita tetap sebagaimana yang sudah kita mampu saja. Nah, kemudian yang kedua, tarkiz. Lalu kalau dia salah bagaimana Ustadz, gitu ya? Maka ini yang kita lakukan, tahqiq. Coba sama-sama. Perbaikan dilakukan secara bertahap. Iya, sesuai dosisnya. Jangan overdosis. Kenapa? Karena kalau overdosis bisa mutung. Nah, ujian terbesar bagi kita sebagai muadzib adalah kalau anak itu mutung. Kalau belum bisa, asalkan masih semangat, masih ada waktu. Nek mutung sing rayu suwene ora ukur. Gini apa betul? Iya, begitu. Maka ujian terbesar itu ketika mutung. Nah, maka berikan dosis perbaikan yang bertahap. Misalnya nih, ada baca tadi, kok anak baru bisa begini, nah gitu misalnya, boleh nggak? Boleh. Apa syaratnya? Boleh. 1, bunyinya tidak dibaca sama. Ulangi. Nah ini dosis mengajar hijaiyah. Dosis mengajar hijaiyah 1, jika ada huruf yang mirip suaranya, coba ulangi. Ya, jangan dibaca sama.
Contoh kayak gini. Saya besarkan. Nah gini ya. A. Nah kan sama. Berarti jangan. Harus diperbaiki dulu. Sampai di mana? Satu itu. Berarti dosis untuk mengajar menuntaskan hijaiyah di level 1 jangan dibaca sama pada huruf yang mirip suaranya. Berarti harus beda. Harus apa? Walau, ulangi, belum fasih optimal. Boten nopo-nopo. Nah, berarti gini, minimal beda dan dekat. Minimal apa? Beda berarti tidak dibaca sama. Dekat bunyinya walaupun tidak belum fasih optimal, tapi minimal mendekati bunyi yang fasih kayak tadi. Gitu ya. Nah, itu minimal. Ustadz, bagaimana sudah 10 kali saya bilang A, dia bilangnya beda. Apa ya? Kalau kasusnya itu kemarin gini, K, dia keluarnya begini, begitu. Itu tuh, ya kan? Gitu saudara ya, pengalaman beliau. Tata begitu ya, panggilnya bukan kakak, tapi tata. Nah, gitu. Itu kan gitu. Ta wis peng 20 lho ditakin. Ya cek ngono. Kalau anak saya begini, kan gampang, sate nggak bisa. Malah begitu dia. Aneh, oleh yang susah malah bisa. Ini malah begitu. Aneh tuh, sampai di level 2 nggak sembuh itu. Ya, baru mau selesai level 2 baru mau sembuh itu. Ya itu adik Ilya itu ya. Nah itu. Nah bagaimana kalau begitu? Berarti itu namanya kelemahan. Ulangi ya Pak. Nah, kelemahan ya sudah, tapi meneh gitu. Enggak apa-apa sementara. Ulangi, enggak apa-apa apa? Yang penting dia hafal. Oh itu misalnya tadi K dia baca ta, jangan sampai itu tahu K dia bacanya ta kan, dia baca to, kan beda lagi. Kan gitu, paham ya? Oke, nggak apa-apa dulu. Tapi kita perbaiki sambil jalan dan sambil senyum. Sambil apa? Jangan sampai sebaliknya. Oh, paling gue orang iso meneh. Nah, gitu. Jangan. Tapi diperbaiki sambil jalan dan sambil jalan maksudnya bagaimana? Contoh misalnya, dia ketemu K, dia baca. Ada huruf K kan? Nih. Nah, dia baca ini. Mana K? K enggak ada ya? Oh ini K. Ini. Saya dibaca ta. Nah, gitu kan? Nah, terus kita nyeletuk begini. Bagus. Lihat K. Dia nirukan ta. Masya Allah. Gitu ya, senyum. Loh kok Masya Allah Ustaz? Iya, semangatnya. Gitu, kita puji semangatnya. Bahkan itu. Ini nanti kalau begini, tidak hanya anak nanti secara bertahap akan tambah lebih baik sehingga ujungnya bisa. Yang kedua, ini yang paling mahal, tumbuh karakter belajar. Tumbuh apa? Yaitu cinta belajar. Bahwa belajar itu mengasyikkan. Masya Allah. Gitu ya. Maka kalau ketemu kelemahan, jangan buru-buru. Ya, jangan galau. Ya, teman yang iso kok kira iso dhewe, enggak usah galau. Anak itu beda. Ada anak yang bisa K, tapi di huruf yang lain susah kok. Keluarnya apa? Ga, begitu. Ekstrim kan? Ada yang itu nggak bisa. Keluarnya apa? Ta, ada begitu. Sampai 1 semester itu. Tapi di sekolah lain. Ada begitu.
Saya ketemu itu lewat muridnya guru saya, masya Allah. Semoga Allah memberikan beliau dan keluarganya. Amin. Gitu. Ya begitu. Jadi setiap anak itu punya postur gigi yang beda-beda, bentuk mulut yang berbeda-beda, maka setiap anak mudah dalam yang berbeda-beda dan susahnya juga beda-beda. Nah, gitu. Jadi nggak usah disama-samain. Kecuali kalau bentuk rahangnya sama, giginya sama, lidahnya sama, ukurannya sama, semuanya jiplak, nah gitu. Dan itu nggak ada. Mesti beda-beda. Oke. Baik begitu, masya Allah. Yang ketiga, tarkiz. Ulangi apa? Fokus ciri huruf. Artinya Abi Umi saat nanti mendampingi putra putrinya, tunjuk ciri hurufnya. Tunjuk apa? Nah, kalau di buku yang ini premium yang berwarna, nanti ada warnanya, warna merah misalnya, atau warna seperti ini misalnya. Nah, ini buku yang premium, warna ungu misalnya, nah gitu, bukan warna hitam, nah gitu ya. Tunjuk ininya. Tapi kalau yang buku modulnya yang hitam putih, nah, maka tunjuk yang tebelnya, tunjuk yang tebelnya, itu yang ditunjuk. Nah, contohnya ada nggak sih? Enggak ada ya? Oh ada sebentar. Tapi di tanda baca, gini misalnya, kan ada tipis. Tebelnya di mana? Dom. Nah, tunjuk di sininya. Nah, ini kalau tanda baca. Kalau huruf sama, nanti ditebelin yang di sininya. Jadi yang warna merah tadi di situ di warna tebal, yang lainnya tipis. Nah, tujuannya agar orang itu kalau ngajar nggak usah berpikir ditunjuk yang bagian mana ya, nah gitu. Tunjuk langsung yang bagian tebalnya. Ini sederhana caranya, tapi kalau dilakukan hasilnya luar biasa. Apalagi di usia tufulah, usia 7 ke bawah, itu membantu sekali. Untuk apa? Cepat hafal simbolnya. Yang kedua, cepat paham. Karena anak yang tufulah itu kalau paham itu butuh waktu yang lama. Dengan kita tunjuk langsung ciri hurufnya, dia langsung tahu, oh bedanya gho sama fa, oh tuh di sini. Oh sing iki butet, sing iki ono bolongane. Nah gitu. Paham Abi Umi? Nah, sehingga tidak perlu mencari-cari. Kalau kita tunjuk harokatnya, begitu. Misalnya di sini. Kalau kita tunjuk harokatnya, nah, harokatnya di sini, maka dia akan berpikir misalnya lu podo corete gitu ya kan, karena belum detil dia podo corete. Nah, gitu. Maka usahakan tunjuk apa ciri hurufnya. Nah ini tarkiz. Nanti kalau sampai di tanda baca, yang fathah, kasroh, doma dan sebagainya, maka bukan hurufnya lagi, tapi tunjuklah tanda bacanya, begitu. Baik begitu Abi Umi sekalian. Kemudian berikutnya, kalau pakai modul ini, maka bisa disajikan dengan cara yang mengasihkan. Nah, contoh misalnya, ya kakak suka donat. Suka apa? Donat. Iya. Ini apa nak? Donat. Oke. Lihat ya. Do. Coba. Lagi do. Nah, lihat mulut, tirukan. Do. Barakallahu fi. Nah. Ya udah Ustaz, bawa donat asli saja. Boleh nggak? Keren. Cuman kalau ngajari gho susah. Ya. Apa gorila? Bawa gorila langsung. Selalu safari bisa habis ya. Oke, baik. Maka boleh. Kalau nanti donat kurang mengena, dia sukanya dodol, gitu ya. Boleh pakai dodol. Apa yang paling berkesan bagi dia? Ada kemarin kan kisahnya nasi, nah sudah lurus tuh ya. Nasi, nah mananya nggak tahu nasi, taunya sego. Nah, ini yang mana? Begitu. Maka sesuai kondisi anaknya saja.
Kalau ini bisa dipakai sebagai solusinya. Kalau nggak bisa, boleh diganti sama yang lainnya. Yang paling berkesan itu makin bagus, ya. Kemudian nanti kalau mau bagus lagi dan mau sinergi dan mau cepat dan ringan bagi anak belajar dan mudah serta asik, silahkan nanti saya izinkan, ya, ini sementara ya, karena kami belum bikin flashcard. Nanti ini silahkan di-scan, terus di-print, ya kan bukunya udah ada tuh ya. Nanti ditempelin di tempat di mana anak itu sering bermain, di kamarnya atau di tempat bermainnya atau di tempat manapun yang sering dia kunjungi, tempat aktivitasnya. Tempel itu. Ini trik dari Ustadz Lauda Abu Hanafi. Semoga Allah memberikan beliau dan keluarganya. Allahumma. Musa itu di usia balita bisa baca Quran lewat Iqra itu. Nah, ini apalagi ketemu metode yang lebih mudah. Nah, ditempel lagi trik yang sama, maka akan lebih cepat lagi akselerasinya. Tempel itu sambil main, kakak, apa ini tadi? Dor. Pinter. Gimana mainnya? Abi bantu boleh nggak? Yuk bareng yuk, main bareng yuk. Gitu. Aduh, bahasa hatinya dapet, Qurannya dapet, gitu kan? Betul nggak? Nah, ayo ditempel. Ya. Nanti di kelas-kelas di halaqah kami nanti mulai bulan pekan depan nanti akan kami programkan untuk ada tempelan-tempelan yang bisa membantu anaknya. Misalnya ini ada huruf besar, ting, apa ya, gitu. Nanti kalau belum diajarkan, apa ya kira-kira ya, apa ya gitu. Terus besoknya ada ustazah Minu misalnya ngajar, lihat, tirukan, do, wow, do. Aku tahu dia teman-temannya, aku tahu loh ini do. Dia makanya Aliza, wah cocok langsung, gitu. Berarti paham? Karena dia merasa bangga ketika dia paling pinter di kelas, paling cepat di kelas. Nah itu, maka ini penting nanti kita hadirkan di sekolah. Jadi sambil program mahabbah, sambil akselerasi baca Quran, tapi tetap memberikan kesan yang menyenangkan. Di rumah kalau bisa ditempel bisa. Kalau nanti mau pesen saja boleh, nanti kami bantu. Ya, Ustaz terima jadi boleh. Tapi kalau mau dibikin sendiri juga boleh, silahkan. Baik, begitu kurang lebihnya. Nah nanti untuk pendampingan hijaiyah ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, murojaah. Ulangi apa? Nah, berarti diulang-ulang apa yang sudah dipelajari minimal 1 kali. Minimal apa? Nah itu yang pertama. Nah, cukup kita mendengarkan saja. Ya nak, dibaca. Bagus. Iya, benar. Masya Allah. Lagi nak, pinter nak. Nggih. Iya, Masya Allah. Tas dulu. Bahasa sentuhan, dapat bahasa hati. Pujian, dapat bahasa hati lagi. Masya Allah. Pendekatan berkali-kali. Nanti dengan demikian, kalau anak ego rendah, langsung melepap-melepap. Aku sesuk pokoknya pengen ngaji kalau api. Wah, kok api yang mulai-mulai yuk. Gitu. Kapan mulai mi? Gitu. Nah ngomong, aku pengen ngaji. Gitu. Itu biasa begitu karena dia pas ego rendah. Dipuji ya. Masya Allah itu ya. Ya deh. Maka ini Masya Allah. Silahkan nanti ingat saat nyimak, ulang saat murojaah. Tugas kita, ya. Menyimak. Nah, yang kedua memuji. Ya, jika benar. Nah, jika salah jangan disalahkan. Nah kan salah, kok orang disalahkan, nanti nggak tahu dong dia salah. Nah, gitu. Gampang. Maka kita perbaiki tanpa menyakiti. Gimana? Kita perbaiki tanpa menyakiti. Contoh misalnya, ngapunten jenengan baca salah nggih. Niki. Mang maos ba ngoten nggih. Ya, coba dibaca nak. Coba lihat sini. Nah, ini kucingnya kucingnya apa? Naik. Dibaca apa? Lagi apa nak?
Bagus. Lagi apa? Sekali lagi. Pinter banget. Kalau tidak tahu pancingannya gimana? Langsung beritahu saya. Ba. Nggak tahu nih gimana, apa pancingannya ya? Nggak tahu, tanya muadzibnya di grup tarbiyah. Ya, kita hidupkan grup tarbiyah untuk percepatan Quran, adab, dan iman. Jangan untuk bicara teknis. Kalau urusan snack sehat, bicarakan di ukhuwah. Tapi kalau urusan nanti pendidikan, Quran, iman, adab, bicarakan di tarbiyah. Nah, kalau malu boleh japri. Gitu ya. Gitu. Maka nanti di sini kita langsung contohin. Wah, masya Allah. Lagi sekali lagi, satu lagi boleh nggak? Pinter anakku. Berikutnya, gitu. Jadi kalau salah, satu, ulangi. Jika salah, jangan disalahin, tapi diopnam. Maksudnya diulang 2 kali, 3 kali lebih baik. Karena kalau dia belum hafal berarti kan sakit, maka harus diopnam, diterapi biar sehat. Cara sehat untuk ahli itu adalah dengan diulang hingga bisa dan terus diulang hingga biasa. Maka kalau salah, coba apa tadi? Ini apa? Donat. Bagus. Donat. Do. Apa do. Bagus. Lagi do. Sekali lagi do. Satu lagi. Pintar. Lanjut gitu. Maka kalau ada yang salah, silahkan diulang 2 atau 3 kali. Aku penurus bosan itu. Meneh-meneh ngulang gitu, maka jangan paksa 3 kali, cukup 2 kali. Nek terpaksa minimal diulang 1 kali. Apa tadi do lagi, pintar, udah, gitu ya. Karena mungkin anaknya nggak sabaran, pengen cepat selesai, misalnya gitu. Itu bakat juga. Ya, bakat an-nasyata, semangat untuk menyelesaikan pekerjaan. Ya, tapi dimakrufkan. Begitu nggih? Nah, ada lagi? Sudah cukup. Yang kedua, di murojaah. Pertama di murojaah. Yang kedua, kasih pembekalan. Ulangi ya, Pak. Nah, pembekalan itu bagaimana? Besok mau belajar do, gitu ya. Besok mau belajar do atau belajar ini so, gitu. Besok. Kita kasih bekal. Caranya bagaimana? Loh, nanti kalau bacanya salah bagaimana, Ustadz? Gampang. Saya nggak tahu metodenya, Ustadz. Gampang. Ada solusinya. Buka Instagram. Nanti di sana ada video untuk mengenalkan sode misalnya. Maka solusinya pembekalan dengan nobar. Dengan apa? Ya, tapi bukan bola ya, Pak ya. Tapi nonton bareng video metode Ali. Begitu ya. Bisa pakai IG. Kalau IG ada yang belum muncul, bisa pakai YouTube. Pakai apa? Nanti setiap halaman itu ada panduannya. Nah, kalau di YouTube mungkin agak panjang dan mungkin kurang menarik dibanding Instagram. Maka nanti kalau di YouTube, kalau misalnya durasi 4 menit, dia minimal 2 menit lah nobarnya. Nonton bareng dengan anaknya. Syukur-syukur sambil mengikuti, artinya ditirukan. Donat, do, apa nak? Do, dibaca, iya, do, bareng-bareng yuk, do, bagus, do, iya, do, pintar anak saya, masya Allah. Tetap pujian, lagi-lagi pujian, begitu. So ya, kok do ya. Baik, so, oke, baik. Baik, demikian Abi Bunda, Ayah Bunda. Silakan yang pertama, kalau linknya nggak tahu, Ustadz saya pengen punya link cepat, langsung klik langsung selesai. Karena waktu saya terbatas, nanti minta ke muadzibnya. Ya, tanya ke muadzibnya, tanyakan linknya. Nanti kami juga akan bantu untuk share-nya. Ya, Masya Allah. Kita teman-teman. Ya, oh Masya Allah. Namanya siapa?
Namanya siapa? Lupa. Oke. Oke. Apa itu? Nah, kamu sayang sama temennya? Sayang sama temen? Belum makan lagi. Oh, belum makan. Masya Allah. Iya, ini bakat apa? As-sidqa. Ya, jujur apa adanya. Oke. Baik, demikian Abimi sekalian, semoga bermanfaat. Ya. Kita lanjutkan insya Allah di episode berikutnya. Ada pertanyaan? Dipersilahkan Abimi. Oh iya, boleh, silakan. Masya Allah. Iya. Penampakan perilaku di ego rendah. Pribon? Oh, keunggulannya. Iya, Masya Allah. Kan kelemak-kelemek gitu ya, lelet gitu ya, nangisan gitu ya, isinan gitu ya. Kan elek kafe itu. Enggak, itu bagus kok. Jadi gini, nanti gini, kita akan belajar nanti ke depan. Jadi gini, judulnya begini, potensi dibalik kenakalan. Oh, begitu. Nah gitu, nanti ada itu, ada pembahasannya sendiri. Nah, nanti kita akan pelajari bareng. Nah, kita akan cicil hari ini sebentar ya. Oke, apa potensi yang ada di ego rendah? Contoh misalnya, pendiam, nek menengan terus kadang nyelke. Ya dah, gimana? Bocah kok meneng ngomong kok dikit namanya. Yurai meneng terus sih. Nah, gitu ya. Itu kelebihannya di mana? Kelebihannya dia akan mudah tahan, ya, mudah bersabar ketika menghadapi ujian. Dan anak ini biasanya lebih mudah dibiasakan dalam adab. Biasanya adab yang paling cepat jadi itu anak-anak yang ego rendah. Manutan duduk, walaupun pelan, ya. Lihat, kan manutan, gitu. Maka anak-anak yang gitu, kemudian apa lagi? Karena ya, kamu yang ini aja ya, gitu ya, gitu. Ini Masya Allah, ini adalah potensi, ya, potensi di mana dia mudah mengalah, dan dia kadang-kadang juga ego rendah itu dia biasanya ada bakat al-mahabbah, cinta yang tulus. Maka dia kalau cintanya tulus, dia lebih mudah sayang kepada biasanya entah manusia atau hewan. Nah, contoh kalau manusia berarti dia punya bestie. Nah, sehingga dengan bestinya dia apa-apa pengen memberi bestinya. Jadi suka berbagi. Nah, itu kelebihannya. Yang kedua, dia kalau dengan hewan itu sangat penyayang. Betul atau tidak? Paling penyayang. Ya, anak kucing mati, sakit yo. Aduh ya Allah, sakit banget. Dia nangis, gitu ya, selus-selus itu ya, sayang banget itu ya. Kalau dia ada kucing mau loncat di sungai nggak bisa, dia angkat masih nyengkrem, nggak mau, dia nggak memaksakan. Lagi kok nggak mau, langsung dilus lagi, ya, ditungguin gitu ya, kan diem dong gitu ya. Lagi coba lagi, nggak mau, dielus lagi, tungguin gitu ya. Anaknya sabar nggak? Penyayang nggak? Keren nggak? Keren banget itu. Ya, maka dia hebat di sesuai potensinya. Kalau jadi guru TK, wih, terbaik itu. Mau diancii kepalanya, dijabain, oh gitu ya, naik ke sini gini, gua lagi sholat ditumpahi gitu ya, biasa saja, nggak marah-marah gitu. Karena, nah, anak yang demikian biasanya anak ego rendah, kalau menterapi orang-orang yang remaja misalnya, yang sudah salah arah, itu paling sabar dia, paling sabar dia, ya. Jadi karena dia nggak, bahasanya gini, dia akan selalu melayani dengan mengalah. Itu sebagai bentuk bahasa orang-orang hati kepada orang-orang yang ego tinggi. Biasanya sering mohon maaf, yang sering nakal di luar itu, biasanya kan anak-anak ego tinggi itu biasanya, betul nggak? Karena dia berani mencoba sesuatu yang baru, yang di atas kelaziman, tapi salah arah gitu. Nah, orang yang demikian ego tinggi paling suka dengan karakter ego rendah. Gimana betul? Iya, dia paling suka dilayani, cukup kayak
cipoke gitu. Ya kan? Dia nggak merasa dirinya dihina. Dalam dia bahkan merasa anak ego rendah itu dengan melayani orang itu, dia merasa menumpahkan bakatnya. Ya, dia nyaman sekali melayani orang itu, sehingga orang itu sampai begini, ya Allah, temanku loh nggak bisa seperti dia, kok dia bisa-bisanya begitu ya, begitu perhatian sama aku. Akhirnya dia mulai mendengarkan perkataan kita, orang yang ego rendah tadi. Oh, sholat itu sebetulnya bukan untuk Allah, sholat itu untuk kita. Yang merasakan kebaikan itu kita sendiri. Allah nggak butuh kita. Dia begitu. Nah, dia sudah mulai takjub kagum kepada karakternya ego rendah tadi. Begitu, Bunda? Iya, barakallahu fiik. Iya. Maka Fursan itu bahasa hatinya di Bunda. Kita di Bunda. Karena yang dominan memiliki banyak karakter ego rendah. Begitu, Bunda. Iya, Masya Allah. Begitu? Bisa dipahami? Iya. Ya, barakallahu fiik. Oke, begitu ayah bunda sekalian. Satu pertanyaan dulu, nanti bisa dilanjutkan di lain waktu. Dan untuk selanjutnya ada pengumuman dari Mudirah. Mohon maaf ini. Nggak ada, belum. Ya, baik. Baik, ayah bunda sekalian, demikian yang bisa kita pelajari hari ini. Mohon maaf atas kelebihan waktu 10 menit. Semoga bunda berkenan untuk mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ya ayah bunda ya, Abi Umi. Kita mulai tepat waktu dan kita berakhir tepat waktu, tapi ini berakhirnya molor. Saya mohon maaf bagi yang terutama sudah punya agenda tadi jam 8. Sekali lagi mohon maaf. Semoga bisa menjadi wasilah untuk menumbuhkan anak-anak kita menjadi anak yang saleh-salihah dan bertumbuh yang menjadi hebat, bermanfaat sesuai dengan potensinya. Allahumma amin. Demikian mohon kerjasamanya. Nanti tugasnya apa tadi? Jawab post test, ya betul ya. Post test. Jawab pertanyaan tadi, kirimkan jawabannya ke muadzin masing-masing. Kalau mengalami kesulitan bisa buka video yang kami rekam di sini. Kami akan sharekan. Kemudian yang kedua, kirimkan hasil tafsirbakat.com. Minta tolong dikirimkan ke muadzin masing-masing juga. Paling lambat sebelum kita ketemu pekan depan. Ya, begitu nggih. Para nabinya, jazakumullah khairan katsira, walhamdulillahirabbil alamin. Dan bagi yang tidak hadir, mohon nanti mendengarkan dan membuat resume rangkuman dari yang didengarkan. Begitu, barakallahu fiik, masyaallah. Semoga Allah memuliakan Abi Umi sekeluarga. Alhamdulillah, wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Jazakallah khair, masyaallah. Iya, barakallahu fiik, masyaallah. Barakallahu fiik, alhamdulillah. Semoga sehat selalu buat keluarga, berkah. Abi, barakallahu fiik, luar biasa istiqomah. Ustaz Wahab, jazakallah khair kalau nyarain waktunya. Oke, jazakallah khair, masyaallah, terbaik. Allah, amin.